Salam pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Mareta Ratnasari dengan NIM 1910202025. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang berjudul internalisasi akhlak tasawuf dalam mata pelajaran sekolah sebagai paradigma baru pendidikan. Oke, dari sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat, makrifat, dan tarekat. Pertama, pengertian dari hakikat. Obsesi terhadap hakikat ini tercermin dalam tafsiran terhadap formula la ilaha illallah yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Bagi mereka, Tuhanlah satu-satunya yang hakiki dalam arti yang betul-betul ada, kebenaran yang absolut, sedangkan yang lain keberadaannya tidaklah hakiki atau nisbi, dalam arti tergantung pada kemurahan Tuhan. Dialah awal yang akhir, yang lahir dari dan yang batin, penyebab dari segala yang ada dan tujuan akhir tempat mereka kembali. Kedua, pengertian ma'rifat. Ma'rifat adalah sejenis pengetahuan dengan mana para sufi menangkap hakikat atau realitas yang menjadi obsesi mereka. Yang ketiga, pengertian tarekat. Tarekat sering juga digunakan kata suluk yang artinya juga perjalanan spiritual yang biasanya didirikan oleh seorang sufi besar seperti Imam Sazili dan Jalal al-Din Rumi. Selain pengalaman spiritual yang berbeda-beda dari seorang sufi dalam tarekatnya, intensitas dan kecepatan perjalanannya pun bisa berbeda-beda. Materi selanjutnya yaitu mengapa sih harus tasawuf, dan berikut ini adalah penjelasannya. Alasan mengapa melakukan tasawuf. Dalam buku yang berjudul Tasawuf Kontemporer, Moh Idris Jauhari menjelaskan beberapa mengapa harus melakukan tasawuf. Pertama, karena tasawuf bisa mempercepat jalinan yang mesra dengan Tuhan secara non-rasional atau spiritual. Kedua, karena cepat atau lambat kita pasti berjumpa dengannya. Setiap kita tentu ingin agar perjumpaan yang berlangsung secara mesra. Ketiga, karena tasawuf selain dapat memantapkan rasa tauhid dan memperhalus akhlak, juga bisa memurnikan ibadah dan amal soleh. Yang keempat, melalui tasawuf kita tidak hanya akan melihat Tuhan dengan mata kepala di akhirat nanti, tetapi bisa melihatnya dengan mata hati di dunia ini. Materi selanjutnya yaitu tentang internalisasi akhlak tasawuf dalam mata pelajaran di sekolah sebagai paradigma pendidikan baru. Tasawuf merupakan upaya mensucikan diri, menjauhkan pengaruh kehidupan dunia, dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya konsep penyucian dan mendekatkan diri kepada Allah dapat digunakan sebagai paradigma baru dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan tasawuf mengajarkan untuk kembali kepada Allah yang merupakan fitrah manusia. Tasawuf yang dijadikan paradigma dalam pendidikan merupakan bentuk problem solving dari persoalan kegelisahan masyarakat. Tasawuf dapat dijadikan paradigma pendidikan jika berdasarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Permasalahannya adalah apakah sumber utama tasawuf yang digunakan itu benar-benar bersumber dari ajaran agama Islam atau tidak. Tasawuf sebagai paradigma pendidikan spiritual dan akhlak dikarenakan tasawuf membentuk manusia pada keterangan hati dan mengarahkan pada kebaikan. Karena inti dari ajaran tasawuf itu ada dua, yaitu makam dan hal. Makam didapatkan dengan cara melakukan practice atau latihan terus-menerus dan menunjukkan peningkatan, dan hal itu tentu berbedanya dengan makam.
tingkatan makam, diantaranya makam taubat atau kembali, makam zuhud atau membenci dan dunia dan mencintai akhirat, makam as-sabar atau menahan, makam tawakal yaitu berserah diri kepada Allah, makam khauf yaitu takut, makam ar-roja yaitu harapan. Dan adapun hal ada dua, yaitu hal muraqabah yaitu menghadiri pengawasan, dan hal muhabbah yaitu cinta. Sedangkan hal adalah hibah yang dikaruniakan Allah kepada hambanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.